teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini saya mendapatkan kabar gembira dari Argentina. Alhamdulillah pada hari ini skuad dari Argentina ini sudah OTW ke Jakarta dan diharapkan, dan ini menjadi hal yang sangat bagus jika tidak ada kendala dini hari atau malam hari nanti, atau paling telat itu pagi nanti dia akan tiba di Indonesia, skuad dari Argentina ini. Ini tentu menjadi hal yang sangat bagus ya, karena akhirnya sosok yang kita tunggu-tunggu atau tim yang kita tunggu-tunggu yakni Argentina bisa datang di Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang bagus. Namun di sini saya akan mengumumkan ataupun memberikan informasi mengenai kekuatan timnas Argentina. Nah, timnas Argentina ini teman-teman ternyata akan diperkuat oleh kurang lebih ya, di sini ada 24 pemain. Ya, kita ketahui ada pemain seperti Emiliano Martinez, kiper Aston Villa, kemudian di sini ada Nahuel Molino, kemudian Gerson Fazela, kemudian di sini juga ada di lini tengah ini ada Leandro Paredes, pemain Juventus, kemudian di sini juga ada Enzo Fernandez, Guido Rodriguez, dan juga beberapa pemain lain seperti Lucas Ocampos, pemain Sevilla, dan juga di lini depan ini juga tidak kalah luar biasanya. Di sini ada pemain debutan yakni Julian Alvarez, Giovanni Simone, Alessandro Garnacho, dan juga Nicolas Gonzalez. Nah, tentu nama-nama bintang ini tentu akan menghiasi nantinya di GBK. Jadi yang sebelumnya teman-teman ya, yang ingin mengembalikan tiketnya, kemudian ingin menjual tiketnya kembali, karena yang kita ketahui sosok Lionel Messi, mega bintang dunia, tidak hadir di Indonesia, ini memang sedikit membuat kita kecewa. Namun kita harus fokus terlebih dahulu teman-teman, bahwa kita akan menghadapi Argentina. Nah, ini menurut saya akan menjadi pertandingan yang seru, karena Sintayong sudah menginstruksikan kepada pemain timnas untuk selalu fokus menghadapi Argentina. Mengapa demikian? Ini adalah menjadi peluang. Mengapa demikian? Karena dengan tidak adanya tiga sosok ya, ini sudah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Argentina, dan juga sudah diumumkan sendiri oleh Lionel Messi bahwa dirinya ingin liburan terlebih dahulu karena jadwal yang sangat padat nantinya akan menunggu, dan Messi sudah membuat keputusan untuk libur. Dan juga ditambah lagi ada Angel Di Maria juga tidak mengikuti penerbangan di Indonesia. Nah, ini memang menjadi sedikit kekecewaan, dan juga ada sosok Nicolas Otamendi yang memang tidak hadir ke Indonesia. Namun tidak masalah teman-teman, walaupun tidak ada tiga pemain ini, sebenarnya timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan apa itu? Yakni bagaimana pola strategi yang akan dimainkan oleh Indonesia ini tentu akan berubah. Sintayong sudah melakukan latihan di Jakarta, bahkan ketika selesai melawan Palestina kemarin, Sintayong langsung terbang ke Jakarta di pagi harinya. Hal ini karena ingin menguatkan lagi taktik untuk menghadapi Argentina. Bahkan Sintayong mengatakan bahwa melawan Argentina ini adalah hal yang harus digali, adalah bagaimana timnas Indonesia bisa mencari kelemahan dari tim terbesar atau tim terbaik dunia saat ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus, apalagi saat ini Indonesia memang diberkahi atau memang memiliki banyak sekali pemain-pemain keturunan. Bahkan ini yang menurut saya menjadi nilai plus teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita ketahui dalam sesi wawancara dari sosok pemain keturunan yakni Rafael Struijk ya, yang memang menjadi bintang pada saat melawan Palestina kemarin, ini pun membuat para pemain lainnya sepertinya lebih semangat lagi untuk melawan Argentina, bahkan mengalahkan Argentina. Nah, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana statement Rafael Struijk ketika menghadapi Argentina dan ketidakhadiran Messi di Indonesia. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua. Not really thought about it. Maybe with Messi. It comes. In the rumors, Messi will not come. You are upset? What do you think about that? I think we have to focus on ourselves. It doesn't matter who they bring. Everyone in their selection is good, so yeah, it doesn't matter. It's sad that he doesn't come, but it's not a big deal.
Nah, teman-teman, ini menurut saya poin pentingnya adalah bagaimana para pemain, semua pemain ya, bukan hanya pemain keturunan, itu adalah poin pentingnya tidak gentar ketika menghadapi tim juara dunia. Nah, ini menjadi poin bagus karena apa? Ketika pemain itu bermain tanpa beban dan memang tidak minder ketika di lapangan dengan para pemain-pemain bintang yang seperti sudah saya sebutkan di awal, itu artinya dari segi mental Indonesia itu terbangun, dan Shin Taeyong saat ini sedang membangun hal itu. Nah, mengapa demikian? Ini ada kaitannya dengan Piala Asia. Kita ketahui Indonesia nanti akan bertemu dengan Jepang, kemudian akan bertemu dengan Irak dan juga Vietnam. Artinya secara peringkatnya Jepang yang ada di peringkat 21, kemudian Vietnam ya, kemudian Irak yang memang jauh di atas di bawah Argentina. Artinya kita saat ini selangkah lebih maju dibanding ketiga tim tersebut karena kita akan memiliki permainan yang kita akan berkaca di permainan itu sendiri. Apakah permainan kita memang wajar saja atau biasa-biasa saja, atau memang level kita sudah tinggi. Dengan kita bisa mengimbangi Argentina ataupun nantinya kita malah bisa mengalahkan Argentina dengan ketidakhadirnya 3 bintang Argentina ini, tentu jika kita sampai memenangkan laga ini, tentu ini adalah momen yang sangat bersejarah. Maka dari itu teman-teman, saya melihat dari statement Rafael Struijk ini, kemudian dia ingin sekali menginstruksikan kepada para pemain lainnya, kepada teman-temannya agar selalu fokus, jangan terbebani ketika bermain dengan Argentina, terus bermain lepas. Inilah yang diinginkan. Bahkan saya juga melihat dari beberapa media pun juga menyoroti bagaimana sosok Jordi Amat, Shane Patinama mengingatkan kepada pemain-pemain lokal agar selalu bermain lepas dan bermain all out tanpa beban. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus teman-teman, karena inilah sebenarnya fungsi dari pemain keturunan, bukan hanya dia memberikan contoh di dalam lapangan saja bagaimana skill, umpan, passing dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan motivasi kepada teman-temannya yang juga memiliki impresivitas dan juga beban yang tinggi. Nah, inilah sebenarnya kunci atau keuntungan Shin Taeyong membentuk kerangka tim penggabungan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Saya yakin sekali teman-teman, Shin Taeyong dengan tidak hadirnya Messi, kemudian Angel Di Maria, kemudian Otamendi, ini akan lebih dirubah lagi pola strateginya untuk memaksimalkan kembali jam terbang dari pemain-pemain timnas. Karena kita ketahui Shin Taeyong pun ketika ditanya oleh salah satu media atau wartawan, dia mengatakan bahwa target timnas Indonesia untuk melawan Argentina itu dia tidak tahu. Nah, dalam artian tidak tahu ini adalah dia tidak mematok target yang sangat tinggi, tetapi dia ingin menyuguhkan permainan terbaik, kemudian dia ingin menyuguhkan bagaimana pola strategi terbaik untuk timnas Indonesia sebagai persiapan di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini tentu saya akan kembali lagi ke awal tadi ya, ini kembali lagi keterkaitannya dengan fokus timnas Indonesia, karena dengan pola latihan tertutup, kemudian Indonesia saat ini diperkuat oleh beberapa pemain-pemain bintangnya seperti Patinama, kemudian ada sosok Elkan Bagot, walaupun sosok Sandy Walsh ini tidak bisa diturunkan, namun tidak masalah, dengan tidak adanya Sandy Walsh ini timnas Indonesia masih kuat ya, dengan adanya sosok Asnawi dan juga kita ketahui Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ini juga sudah mulai style bersama timnas Indonesia. Nah, ini akan menjadi hal yang bagus karena ketika kita melihat dari line up melawan Palestina kemarin, kita tidak melihat nama-nama seperti Stefano Lillipali menjadi starter, kemudian Jordi Amat menjadi starter, dan juga beberapa pemain lainnya seperti Rahmat Irianto menjadi starter. Ini kita tidak melihat, namun dengan formasi yang akan dilakukan oleh Argentina ini, sepertinya dia akan menurunkan pemain-pemain tim lapis kedua. Shin Taeyong pun juga tidak mau kalah. Ia ingin membuktikan bahwa dengan gol cepat, kemudian dengan strategi menyerang, itu juga akan membuat Argentina kesulitan. Artinya saya juga meyakini bahwa Shin Taeyong ini akan tampil all out
selalu tampil totalitas di babak pertama dan juga konsisten di babak kedua. Nah, seperti Lily Pali, kemudian Jordi Amat dan juga Shane Patinama, menurut saya ini juga akan ditampilkan di babak pertama. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan penampilan yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat melawan Palestina, dengan beberapa serangan yang dilakukan, strategi yang bagus yang dimainkan? Apakah kalian yakin dengan tidak hadirnya 3 pemain bintang Argentina, timnas mampu mengimbangi atau bahkan bisa mengalahkan Argentina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.